Tumbuhan bangun-bangun ini sudah lama diwariskan oleh nenek moyang kita, khususnya pada etnis global. Tumbuhan bangun-bangun memiliki bentuk daunnya yang berkutu, hijau, dan proses mendapatkannya itu dengan cara ditanam melalui stek, dan tumbuhan bangun-bangun ini sering didapatkan di tanah yang gembur atau subur. Tumbuhan bangun-bangun banyak memiliki manfaat. Salah satunya yaitu untuk pemanfaatan pada ibu menyusui, di mana manfaat tumbuhan bangun-bangun ini sangat berguna. Selain untuk pemanfaatan ASI, tumbuhan bangun-bangun juga memiliki manfaat seperti sari awan, batuk, dan pilek. Tumbuhan bangun-bangun juga memiliki efek samping, di mana jika banyak mengkonsumsi tumbuhan bangun-bangun, maka si pengkonsumsi akan susah BAB karena serat yang didapatkan tumbuhan bangun ini sangat banyak. Proses mendapatkannya juga seperti tadi, bahwa tumbuhan bangun-bangun ini mudah didapatkan dengan cara ditanam di tanah gembur dan melalui stek. Pada video ini, tumbuhan bangun-bangun dimasak seperti sayuran biasa, namun pada umumnya dimasak seperti sop. Untuk cara pengolahannya, dibilas terlebih dahulu menggunakan air. Nah, di sini dibilas menggunakan 2 kali bilasan agar sayuran atau tumbuhan bangun-bangun sehat dan tanpa kuman. Setelah dibilas, masukkan garam sedikit atau secukupnya ke dalam tumbuhan yang sudah diremas-remas tadi. Setelah dimasukkan garam, masukkan air ke dalam panci dan hidupkan kompor. Setelah itu, masukkan garam sedikit ke dalam air yang sudah dipanaskan tadi. Setelah air mendidih, masukkan tumbuhan atau sayuran bangun-bangun yang tadi sudah diberikan garam dan aduk. Tunggu hingga 10-15 menit. Setelah sudah mendidih, matikan kompor dan pindahkan ke piring atau wadah, siap untuk dimakan. Manfaatan tumbuhan nasi-nasi. Dalam bahasa Indonesia, tumbuhan nasi-nasi ini dikatakan yaitu dengan tumbuhan kapuk. Dalam etnis Batak Toba, tumbuhan nasi-nasi ini sudah diwariskan pada nenek moyang atau opung-opung kita dari leluhur. Tumbuhan nasi-nasi ini memiliki banyak manfaat, di mana manfaat tumbuhan nasi-nasi ini yaitu untuk memperlancar ASI pada ibu menyusui, dan juga manfaatnya juga seperti untuk mengatasi kolesterol dalam darah dan juga diabetes. Tumbuhan nasi-nasi ini memiliki bentuk di mana daunnya berwarna hijau, berjarak, dan daunnya agak tipis. Efek samping pada tumbuhan nasi-nasi ini yaitu bahwa jika banyak mengonsumsi tumbuhan nasi-nasi ini, maka para pengonsumsinya akan susah BAB dikarenakan banyak serat yang dikonsumsi. Proses mendapatkan tumbuhan nasi-nasi ini juga sangat mudah, di mana tumbuhan nasi-nasi ini mudah tumbuh di berbagai tempat dengan cara proses mendapatkan itu dengan batang dari tumbuhan nasi-nasi ini ditusukkan ke tanah yang subur dan akan menghasilkan tumbuhan atau daun yang banyak seperti ini. Cara pengelolaan tumbuhan nasi-nasi dengan memetik daun nasi-nasi yang sudah diambil untuk dimasak. Setelah itu, cuci sayur dengan bersih beberapa kali dan masukkan air ke dalam kompor. Tambahkan sedikit garam ke dalam sayuran nasi-nasi tersebut dan masukkan garam ke dalam air untuk mendapatkan cita rasa pada sayuran tersebut. Setelah air mendidih, masukkan sayuran nasi-nasi tersebut. Setelah itu, tunggu sampai 10 atau 15 menit sayuran tersebut. Jika sudah matang, maka matikan kompor dan tuang sayuran nasi-nasi ke dalam wadah, dan sayuran nasi-nasi sudah siap disaji.
bahwa tumbuhan bangun-bangun dan tumbuhan nasi-nasi selain bermanfaat pelancar ASI pada ibu menyusui, namun kedua tumbuhan tersebut memiliki perbedaan. Yang pertama pada cita rasanya. Banyak masyarakat etnis Batak Toba beranggapan bahwa tumbuhan bangun-bangun lebih pahit daripada tumbuhan nasi-nasi, di mana tumbuhan nasi-nasi lebih manis seperti sayuran biasanya. Yang kedua, cara mendapatkannya. Perbedaannya itu, pada etnis Batak Toba mengatakan bahwa tumbuhan bangun-bangun lebih cepat didapatkan daripada tumbuhan nasi-nasi, karena tumbuhan bangun-bangun lebih mudah didapatkan di area atau tanah yang subur, dan proses mendapatkan juga tidak susah dibanding dengan tumbuhan nasi-nasi.